Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan materi sebelumnya, matriks. Sekarang kita masuk ke vektor. Jadi vektor ini untuk yang materi ketiga. Jadi yang pertama itu sistem persamaan linear, yang kedua itu matriks dan operasinya, terus sekarang yang ketiga vektor. Tentang vektor, jadi vektor itu di dalam aljabar linear itu dikenal dengan skalar dan vektor. Jadi di aljabar linear itu ada yang namanya skalar dengan vektor. Jadi perbedaannya adalah kalau skalar itu ini. Kalau skalar itu hanya memiliki besaran. Sedangkan vektor dia memiliki besaran dan arah. Besaran dan arah. Jadi kalau skalar itu hanya punya besaran, vektor punya besaran dan skala. Contohnya adalah suhu, panjang, dan laju. Suhu, panjang, dan laju itu hanya bisa dideskripsikan dengan angka yang menyatakan seberapa besar. Tidak diketahui arahnya kiri, kanan, atau atas bawah. Sedangkan kalau di vektor dikenal gaya 1 Newton atau 1 kg meter per second kuadrat. Dan gaya ini memiliki jadi waktu SMA biasa dikenal dengan kalau gaya ke bawah, kalau benda jatuh gaya ke bawah, kalau kita melempar benda itu yang seperti ini berarti gayanya ke atas. Sedangkan kecepatan juga seperti itu. Seperti 10 knots ke arah 45 derajat utara berarti ada arah ke utaranya. Jadi kalau vektor karena dia punya besaran dan angka, dia bisa digambarkan seperti ini. Jadi dalam vektor itu digambarkan seperti ini. Titik awalnya ini yang dinamakan titik awal. Ini titik awal. Terus yang ini itu titik tujuan. Jadi ada panahnya. Panahnya jelas ke arah sana. Ini yang menandakan arahnya. Terus simbolnya vektor itu V dengan ini simbol AB. AB ini artinya titik yang A ini jadi titik awal. Yang B ini jadi titik tujuan. Biasanya itu vektor. Jadi selain bisa disimbolkan AB jadi V itu biasa disimbolkan begini. V itu sama dengan atau bisa disimbolkan seperti ini atau bisa juga disimbolkan ini V1, V2. Jadi langsung. Kenapa? Karena untuk menentukan nanti nilai V itu titik B dikurang koordinat titik A. Jadi nanti kita punya koordinatnya titik B, kita punya koordinatnya titik A. Untuk dapat vektornya V itu bisa dikurangkan antara titik tujuan dikurang dengan titik awal. Nah, kalau di vektor ruang 2, jadi vektor itu ada dimensi-dimensinya, ada di ruang 2 kalau dia koordinat X dan Y, ada di ruang 3 kalau dia di bidang ruang dimensi 3 itu dia di sini Y, ini X, ini Z. Penulisannya seperti ini atau seperti ini. Terus sifat vektor. Jadi vektor itu bisa ada operasi pada vektor itu ada namanya operasi penjumlahan. Jadi misalnya kita punya vektor V ditambah vektor W, ini syaratnya adalah titik tujuannya V harus berimpit dengan titik awalnya W. Jadi contohnya saya punya V seperti ini, W seperti ini. Kalau saya mau bikin V tambah W, syaratnya adalah titik tujuannya V, itu yang ini. Ini kan V, titik tujuannya ini harus berimpit dengan W. Jadi kita pindahkan W ke, bagaimana caranya supaya ini kan titik awalnya W, itu supaya berimpit ke titik tujuannya V. Jadi dipindahkan, ditarik dengan syarat ukuran dan arahnya itu tetap. Jadi ini W, maka ini V tambah W. Jadi awalnya di sini W.
Nah, seperti ini berdasarkan definisi. Jadi V di sini V tetap, terus W karena W yang belum memenuhi syarat, di sini kan titik awalnya W masih bertumpu dengan titik awalnya V. Jadi memang caranya supaya titik awalnya W bertumpu dengan titik tujuannya V itu dipindahkan. Jadi di vektor itu bisa dipindahkan tanpa merubah, yang penting tidak merubah arah. Jadi kalau dipindahkan boleh selama tidak merubah arah. Dan ini nanti yang jadi V tambah W-nya, yang ini. V tambah W. Atau bisa kita buatkan gambar menjadi seperti, atau karena misalnya yang sudah didapat V tambah W-nya, yang garis bantu untuk W-nya bisa dihapus, diperoleh vektor yang seperti ini untuk V tambah W-nya. Kenapa yang ini dihapus? Karena memang yang W awal itu yang kita punya yang ini. Jadi W yang bantuan ini tadi bisa dihapus. Nah, contohnya adalah ini, misalkan kan ini permintaannya soal kita mau menentukan vektor A ke E. Kita mau menentukan vektor A ke W yang ini. Nah, caranya itu karena kan bisa langsung, tapi kan tidak ada vektor yang mewakili itu. Yang ada adalah vektor yang mewakili AB, BC, CD, dan DE. Tapi ujung-ujungnya tetap sama, tetap J. Titik awalnya A dan titik akhirnya E. Jadi vektor AE itu bisa dibuatkan menjadi, kita melalui vektor AB dulu, yaitu vektor A, terus ke vektor BC, yaitu vektor B, terus ke vektor CD, vektor C, terus ke vektor DE, vektor D. Terus, nah bagaimana kalau penjumlahan vektor ini digambarkan di titik koordinat? Jadi sebenarnya penjumlahan vektor itu bisa mudah. Kalau misalnya ini kan di sini V sama dengan 4,3 dan W sama dengan 2,3. Kalau V tambah W kan itu tinggal ini, tinggal 4 min 3, terus tambah 2, 3, 4 dengan 2 ditambahkan jadi 6, min 3 ditambahkan jadi 0, jadi 6,0. Jadi vektor V tambah W-nya itu 6,0. Nah, kalau misalnya kita gambarkan di koordinat, misalnya V-nya seperti ini, V itu kan di sini 4, min 3. Berarti kalau 4, min 3 berarti X-nya 4, Y-nya min 3. Jadi X-nya 4, ini X4, Y-nya min 3 di sini. Ini untuk vektor W. Jadi diperoleh vektor W seperti ini. Karena dengan asumsi, jadi kalau misalnya vektor kan ada tuh vektor yang bisa dituliskan A, B begini. Ini artinya titik awalnya A, titik tujuannya B. Nah, kalau misalnya dia vektor V begini, Ji, artinya berarti dia dimulai dari titik 0,0. Jadi titik awalnya itu 0,0, titik tujuannya itu nanti kan V sama dengan A, B kayak begini, 4, min 3, berarti ini yang jadi titik tujuannya. Jadi yang awal 0,0, kalau VJ saja berarti titik awalnya 0,0, yang tujuannya A, B. Terus berarti 4, min 3 di sini ditarik garis dari 0,0 jadilah vektor V. Terus ini ditarik garis dari 0,0 dan 0,0, terus W-nya itu kan 2,3 kan di sini titiknya 2,3. Di sini titik di 0,3. Jadi ditarik garis dari 0 ke 2,3 sehingga diperoleh vektor W seperti ini. Nah, V tambah W kan secara definisi adalah titik tujuannya V itu harus bertumpu dengan titik awalnya W. Nah, sekarang kan W ini masih di sini, belum bertumpu dengan masih titik awal, ketemu titik awal. Nah, jadi W ini dipindahkan ke sini, dipindahkan titik awalnya W yang tadinya 0,0 menjadi 4, min 3 di sini. Terus dengan syarat ukuran, lihat ini kan kotaknya 2 ke kanan, 3 ke atas. Jadi dibuatkan 2 ke kanan, 3 ke atas, berarti di sini dibuatkan garis, jadi W-nya pindah ke sini. W-nya pindah ke sini berarti bisa diperoleh V tambah W itu titik awalnya V dan titik akhirnya W. Jadi yang ini nanti jadi V tambah W, yaitu 6,0. Oke. Jadi materi berikutnya adalah pengurangan.
pengurangan itu di vektor itu sebenarnya lebih ke besarannya tetap, tapi arahnya yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita punya vektor V seperti ini, ukurannya kan tetap dilihat, ini V dengan min V tetap, tapi yang berubah adalah arah panahnya. Yang tadinya ke atas, dia berubah jadi ke bawah. Kalau misalnya tadinya dia ke bawah, negatifnya atau pengurangannya menjadi ke atas. Jadi perlu diperhatikan kalau pengurangan itu besarannya sama, yang berbeda hanya arahnya. Nah, sekarang bagaimana kalau V kurang W? Jadi kalau misalnya kita punya V dengan W seperti ini. Nah, V kurang W itu bisa juga dibuat menjadi V tambah negatif W. Artinya yang vektor W itu akan kita ubah arahnya. Yang tadinya dia ke kanan, dia menjadi ke kiri. Jadi arahnya berubah. Nah, sekarang definisi penjumlahan adalah ini. Perhatikan, definisi penjumlahan adalah titik tujuannya titik tujuannya V bertumpu pada titik awalnya W. Tujuannya V itu kan di sini. Ini tujuannya V. Titik tujuannya V. Nah, harus bertumpu dengan titik awalnya W. Titik awalnya W di sini. Ini kan belum bertumpu. Jadi bagaimana caranya kita buat supaya titik awalnya W itu bertumpu dengan titik tujuannya V. Caranya adalah dengan dipindahkan. Jadi W yang awalnya posisinya di sini dipindahkan ke sini. Jadi negatif W yang awalnya di sini dipindahkan ke sini. Nah, ini menjadi negatif V-nya itu yang garis putus-putus. Nah, selanjutnya ini kan titik awalnya minus W sudah bertumpu dengan titik awalnya negatif W yang di sini itu sudah bertumpu dengan titik tujuannya V. Jadi karena sudah bertumpu sesuai definisi, berarti kita bisa tarik V tambah W, V tambah minus W, itu kita sudah bisa tarikkan garis seperti ini. Karena titik awalnya V, titik tujuannya W, negatif W. Jadi V tambah negatif W itu adalah vektor yang seperti ini. Nah, ini kalau dipindahkan, jadi kan sebelumnya kalau penjumlahan yang W-nya dihapus. Nah, kalau yang pengurangan, yang hasil pengurangannya ini atau V kurang W-nya ini, vektor V kurang W-nya ini, itu yang dipindahkan ke depan. Jadi dipindahkan ke depan. Jadi kan awalnya begini V, begini V, begini W. Ini awalnya panahnya begini. Nah, vektor V kurang W berpindah jadi seperti ini. Ingat, berpindah tidak boleh ubah tanda, tidak boleh ubah besaran. Jadi besaran tetap, tanda juga tetap. Kalau pindah boleh. Jadinya ini memindahkan. Jadi yang merah ini adalah V kurang W. Selanjutnya vektor jadi vektor itu bisa menempati ruang 1. Jadi ketika di ruang 1, vektor itu berupa garis. Yang seperti ini. Nah, kalau di ruang 2 dia disebut tupel 2, itu dia berupa bangun datar. Karena sudah dipasangkan dengan vektor, misalnya vektor V, vektor W seperti itu. Terus di ruang 3 vektornya itu disebut kalau himpunan 3 bilangan real disebut tupel 3. Jadi kalau ruang 2 tupel 2, kalau ruang 3 tupel 3 itu dengan berupa bangun ruang karena dia berdimensi 3. Jadi dia bangun datar kalau ruang 2, ruang 1 itu berupa garis, kalau ruang 3 dia berupa bangun ruang atau dimensi 3 kayak balok, kubus, itu. Bola tidak bisa bola karena bola itu kan garisnya berupa lengkungan, sedangkan kalau vektor dia itu lurus seperti itu. Terus operasi aljabar. Jadi operasi aljabar yang menggunakan komponen vektor. Jadi ketika dua vektor dikatakan ekuivalen itu adalah ketika vektor 1 seluruh komponen, seluruh entry yang ada. Entry itu yang ini. V1, V2, V3, sampai Vn,
Ini artinya vektornya itu ada di ruang n, di ruang n. Karena banyaknya anggotanya itu sampai n. Jadi kalau misalnya cuma 2 A, J dengan B itu berarti dia di ruang 3, A, B, C di ruang ini di ruang 2, sorry. Ini di ruang 3. Ini berarti di ruang n. Dan dua vektor dikatakan sama ketika semua entry-entrynya sama. Jadi V1 sama W1, V2 dengan W2, Vn dengan Wn. Itu yang dikatakan ekuivalen. Terus penjumlahan. Tadi kan sudah saya jelaskan, penjumlahan atau pengurangan itu sama. Jadi sama-sama yang posisinya sama itu dijumlahkan atau dikurangkan. Jadi misalnya ini V1 tambah W1 berarti tinggal V1 yang langsung ditambahkan dengan W1. Tidak boleh V1 dengan W2, tidak boleh. Jadi V1 hanya boleh dijumlahkan dengan W1, V2 dijumlahkan dengan W2, sampai seterusnya. Perkalian skalar itu artinya yang K ini berupa konstanta. Konstanta itu bisa diganti 2, misalnya 3. Jadi nanti 2 ini, yang 2 konstantanya ini masing-masing dikalikan dengan entry vektor. Jadi K, jadi kalau misalnya kita punya K kali vektor 1, berarti nanti kita punya K kali V11, V12, V13. Jadi hasil perkaliannya itu menjadi KV1 untuk entry yang satu-satunya KV11, KV12, KV13. Terus pengurangan juga seperti itu. Jadi kalau misalnya penjumlahan pakai tanda penjumlahan, kalau pengurangan pakai tanda pengurangan. Ingat urutannya tidak boleh dibalik. Jadi sifat komutatif. Jadi V tambah W itu akan sama dengan W tambah V, tapi tidak berlaku untuk W kurang V. W kurang V itu tidak sama dengan V kurang W. Terus vektor negatif itu misalnya ini negatif V, artinya masing-masing entry dari vektor V, ini entry-nya ini masing-masing dikalikan dengan minus, jadi minus V1, minus V2 sampai minus V. Selanjutnya perkalian skalar. Perkalian skalar itu dengan syarat itu jadi bisa dituliskan dengan KV misalnya. K ini konstanta, ini V-nya vektor. Jadi kalau misalnya mau menandai suatu simbol itu vektor, itu gunakan tanda panah. Selalu gunakan tanda panah untuk vektor, panah atau di bold. Panah atau di bold. Tulisannya hurufnya itu di bold. Terus syaratnya untuk perkalian skalar itu adalah yang K ini itu K tidak boleh sama dengan 0. K ini artinya vektor itu panjangnya akan berlipat ganda sepanjang K. Jadi kalau misalnya saya punya V awal seperti ini, terus saya kalikan dengan 2, skalar 2, jadi nanti panjangnya akan 2 kali lipat dari panjang semula. Kalau dikalikan dengan 1/2, jadi kalau konstantanya 1/2, berarti nanti panjangnya sisa 1/2-nya Mami, karena 1/2 aja yang diambil. Terus kalau misalnya negatif V, kalau negatif V berarti nanti kalau negatif V artinya arahnya yang berubah. Jadi kan kalau misalnya kita punya V seperti ini, kalau dinegatifkan V berarti dia arahnya yang berubah tapi ukurannya tetap. Kecuali kalau dia negatif 2V, maka selain arahnya yang berubah, ukurannya juga berubah 2 kali lipat. Itu artinya. Sifat vektor, operasi vektor bisa dibaca sendiri, silakan. Ini yang tadi saya bilang, jadi operasi penjumlahan pada vektor itu bersifat komutatif, U tambah V sama dengan V tambah U. Terus dia juga bersifat asosiatif, U tambah V, yang ini baru ditambah W. Bisa juga dikerjakan dengan menjumlahkan V tambah W dulu baru tambah U. Terus kombinasi linear. Jadi kombinasi linear itu artinya adalah jika W adalah vektor pada Rn, maka W disebut kombinasi linear dari vektor-vektor V1, V2 sampai Vr. Jadi V1, V2 sampai Vr ini itu adalah vektor.
Nah, dikatakan kombinasi jadi kalau W itu kombinasi linear dari V kalau ada K1, K2. Jadi kalau misalnya masing-masing ini masing-masing konstanta untuk V1 itu dikalikan dengan vektornya ini. Jadi ini K1 dikali dengan V1, vektor 1, konstanta kedua dikali vektor kedua sampai R, itu terus dijumlahkan, nanti menghasilkan W, maka dia disebut kombinasi linear. Jadi kalau misalnya saya punya begini, 1, 2, V1, V2 itu sama dengan 2, 3, maka terus W ini misalnya saya punya 4, misalnya di sini 4 tambah 3, 7. Misalnya saya punya W 47, V1 12, V2 23. Nah, saya pilih K1 sama dengan 2, K2 sama dengan 1. Nah, saya bisa dapat itu kan kalau K1 kali V1 tambah K2 kali V2 itu saya punya berarti 2 kali V1-nya itu 1, 2 tambah 1 kali 2, 3, ini sama dengan 2, 4, ini sama dengan tambah 2, 3, ini karena 1 kali 2, 1 kali 3, 3, itu berarti sama dengan 47. Nah, 47 itu sama dengan W. Jadi otomatis bisa dikatakan bahwa W adalah kombinasi linear dari V1 dan V2, vektor V1 dan vektor V2. Terus di sini itu vektornya tidak pakai tanda begini karena sebenarnya dia sudah ditulis dalam bold. Jadi sudah menyatakan bahwa dia vektor. Nah, bagaimana kalau untuk yang dia bukan kombinasi linear? Jadi kalau misalnya saya punya W sama dengan K1 V1 tambah, jadi ini tadi V1, oke. Jadi W tadi kan saya punya 47. W sama dengan 47. V1 sama dengan 12. Terus V2 sama dengan 00 misalnya. Nah, ini vektor. Nah, ini saya tidak akan punya, jadi tidak ada K1 dan K2 yang real yang bisa membentuk W sama dengan K1 V1 tambah K2 V2. Sehingga V2. Sehingga W bukan kombinasi dari V1 dan V2. Cukup sekian dari saya untuk materi vektor. Jadi ini masih pengenalan vektor. Masih sampai operasi paling sederhana dari vektor. Untuk pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan belajar mengenai banyak hal tentang perkalian. Jadi yang baru belajar itu sampai perkalian skalar. Jadi masih ada perkalian ada yang namanya dot product, perkalian dot, ada perkalian skalar, cross product, jadi perkalian silang di vektor dan selanjutnya. Dan cara menentukan, jadi kan kalau vektor ini antara V dengan W ini kan bisa ada sudut. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita akan pelajari bagaimana caranya supaya bisa menghitung sudut tersebut. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.